mereka akan membantah. Bahkan ketika disuguhkan pemikiran yang sempurna pun, mereka akan tolak pikirannya sendiri. Sekarang gini, Dis. Hidup sekali ya, Dis. Ya, bertuhan cuma sekali ya, Dis. Nah, pikirin aja. Kayaknya mau lari. Kalau salah pilih Tuhan, itu aja. Titik-titik mau Soal lari. gua kalah, gua dari dulu kalah sama lu ya, teman-teman tuh yang nonton Edis. Kalau soal kalah, saya dari dulu teman-teman semua saya kalah dari Edis. Nah, udah mengaku Tapi akhirnya. saya cuma tahu teman-teman, ketika Allah melihat hambanya yang tidak dapat kebenaran, Allah coba hantarkan kebenaran. Soal mereka menolak dan mereka cuma butuh kemenangan, saya kasih kemenangan sepenuhnya terhadap Edis, saya kalah. Itu doang. Oke, kalau Daman Edis sudah mau tanya mengakui, Islam, saya jelasin. terima kasih kalau Ya. Daman sudah mengakui kalah. Begini Ya. Daman. Oke. Berarti mustahil manusia itu dituhankan ya. Benar. Berarti nggak ada manusia yang dituhankan. Benar. Berarti orang Kristen juga tidak Sekarang menuhankan gini. Yesus. Oke, sekarang kan kembalikan pertanyaan. Dis, kelayakan seorang manusia disembahkan dari mana, Dis? Ini Kan gimana tadi sih kita tidak ngobrolnya layak, ini, ya? Daman? Berarti tidak ada satu kaum. Premis saya, ya. Sebentar Daman, dari tadi kan kamu udah ngomong terus nih, saya dengerin terus. Itu premis saya. Dari tadi kamu udah ngomong, dari tadi kamu udah ngomong dengar terus dulu. nih, saya dengerin terus nih. Enggak. Kita sepakati judul. Premis Anda, manusia layak disembah. Kita akan Oh, nanti kita bicara ke situ. Ya, Berarti oke. ada nggak satu kaum yang menuhankan manusia? Satu kaum. Itu Kristen. Berarti ada dong menuhankan manusia. Katanya nggak ada. Ya Gimana? udah. Katanya mustahil orang menuhankan manusia. Kalau kayak gitu sistem pikirnya, Edis, orang yang nyembah api apa kabar? Berarti ada api yang disembah kan gitu. Jangan bicara masalah Gimana cara disembah, dipikir? dituhankan gitu loh. Ya udah, orang yang nyembah api kan dituhankan. Itu majusi Oke, apa kabar? Zoroaster apa menuhankan. kabar? Berarti ketika Allah menyuruh malaikat untuk menyembah Adam, berarti menuhankan Adam gitu ya? Kapan menyembah Adam, sujud Adam? Ya sujud itu kan bahasa Arab, Daman. Gimana sih Daman nih? Ya, kan apa wastakbar katanya. Maksudnya itu sujud kepada Adam, bukan nyembah. Sekarang gini, Dis, enggak Sujud setiap bukan sujud. nyembah. Itu namanya nyembah. Enggak setiap sujud namanya nyembah. Contoh gini, Dis. Daman, sujud Antum, itu bahasa Arab. Sajadah bukan nyembah. Iya, sujud itu bahasa Arab. Iya, itu bukan, iya sujudun. Enggak ada padanannya nyembah. Kalau ada padanannya nyembah, saya kalah. Enggak ada padanan sujud, itu nyembah. Enggak, saya tanya, sujud itu bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia ya itu apa namanya itu, kalau istilah apa logawinya? Gimana Daman? Sekarang gini, ada terminologi. Dis, kalimat itu contoh ekos nomos. Ada yang namanya Gimana terminologi. sih, Daman? Ada jazakallah. Ada yang namanya terminologi, ada epistemologi. Ya, ada terminologi, ada epistemologi. Contoh gini, ekos nomos. Untuk kata-kata ekonomi, ekos ada artinya, nomos ada artinya. Ekonomi Makin beda lagi dengerin arti Daman nih dengan makin ekos dan bingung nomos. kita kan? Daman, pelan-pelan Ini loh. pelajaran saya terlalu tinggi ya, Pelan-pelan. Dis. Nggak, Sujud, gini. Pelajaran Sujud saya itu kira-kira bahasa menurut Arab. Edis terlalu tinggi apa gimana, Dis? Nggak gini, saya Sujud jujur itu ini. kan bahasa Arab. Iya. Bahasa Yalah, Indonesianya kita buka apa? bahasa Arabnya lah. Bahasa Indonesianya? Yaudah, nggak, biar kamu percaya. Sajadah artinya. Sujud itu bahasa Indonesianya menyembah, Daman. Ya, oke. Sajadah, apa namanya tuh? Oh, ini sajadah. Sorry. Saya cari bahasa Arabnya ya. Oke, biar kamu tahu. Nggak, tapi Edis tahu epistemologi dan terminologi nggak? Itu paling penting, Dis. Makna dari sebuah kata. Dan istilah daripada sebuah kata. Contoh gini. Sekarang kita terjemahin dah. Kita terjemahin. Nah, gini. Demokrasi diambil daripada domos dan krotos. Itu domos dan krotos itu kalimat secara bahasa. Demos Demokrasi dan beda lagi artinya. kratos. Nah, kan beda lagi artinya kan? Beda lagi artinya kan setelah diistilahkan kan? Nah, itu namanya epistemologi dan terminologi. Sama juga sajadah. Sajadah itu artinya berlutut. Udah, bukan menyembah. Nah, berlutut. Sekarang gini, Dis. Berlutut. Esensinya gini, Dis. Kalau misalnya berlutut itu setahu saya lututnya nempel kaki, enggak Ya, sama udah, itu dahinya. kan terminologi. Gini aja. Aku, Edis, Coba itu buka. Edis termino. Coba buka kamus Terminologi. bahasa Indonesia. Coba sujud itu apa bahasa Indonesianya? Dah, sujud KBBI, oke.
Kadang-kadang mereka ini teman-teman, mereka ini pakai Oke, bahasa Arab, berlutut nggak mau serta meletakkan nerjemahin. dahi ke lantai. Ini jelas ya depan ini ya. Apa Ini sujud? depan komputer. Ah. Saya nggak akan bohongin kamu itu. Dibalikin. Sujud. Aduh, pakai balikin atau saya nggak usah bikin repot bisa nggak? Oke, silakan. Enggak usah dibalikin. Gue nggak akan bohongin lu. Gue nggak akan Oke, bohongin lu. silakan. Gue depan Silakan. laptop nih. Coba dibalikin Sekarang aja, nggak ada nggak kelihatan juga soalnya. Kecil. Lu jauh dari Kecil, nggak ini. kelihatan. Nggak apa-apa, Apa? nggak usah dibalikin ke laptop lah. Saya percayalah sama kamu lah. Saya Berlutut percaya lah. serta meletakkan dahi ke lantai. Ah. Nah, pada waktu sholat lu baca sendiri dah. Oke, Pernyataan, sujud menundukkan adalah kepala. sebuah gerakan meletakkan dahi ke lantai, betul? Ya, Oke, coba sekarang menyembah, lihat KBBI. menyembah. Hmm. Sabar. Saya akan bohongin kamu, Di. Senang aja. Mana? Ini nggak gua balik lagi, gua baca ya. Kau nggak percaya lu buka sendiri dah. Enggak, saya percaya, ayo. Ah. Menyembah KBBI. Pernyataan hormat dan khidmat dinyatakan dengan cara menundukkan, menangkupkan ini. Nanti dibilang gua nggak baca kayak sebenarnya nih. Kalau ini gua harus kasih nampak, nanti takut ya kan? Takut salah lagi. Dah, dinyatakan dengan cara menangkupkan kedua belah tangan atau menyusun jari 10 lalu mengangkatnya hingga ke bawah dagu atau dengan menyentuhkan ibu jari ke hidung. Nah, gini berarti. Terus? Gue nggak tahu ini KBBI ya. Menghormatkan sembah nggak ada. Lalu baca sendiri dah. Gak ada kalimat pentingnya. Pokoknya sujud nggak ada di situ. Iya, gini-gini Oke. kan, gini-gini kan nyembah itu kan? Nah, itu versi kan ini orang-orang berhalawan kan gitu. Loh, makanya saya bilang nggak usah ngomong menyembah. Menuhankan. Ya udah, Dis. Itu dari tadi Dis. kita bahas menuhankan kok. Hal Ini yang paling mudah itu, Dis. Gini. kita jadi Apa buntu namanya? ini kalau ngomong sama Sebenarnya mereka ini. Hal yang paling saya ingin ya dari Edis itu gini. Alasan kami menyembah Nabi Muhammad apa? Saya pengen tahu itu. Ya, yang bilang kalian saya menyembah pengen tahu Muhammad siapa? Oh, berarti nggak nyembah. Menuhankan, udah dibilang menuhankan kok. Berarti menuhankan dan menyembah beda. Ya beda, kalau nyembah itu begini-begini. Gubernur aja ada di Lampung, dengar. Di Lampung waktu zaman saya sekolah, itu ada yang namanya tari sembah. Itu kalau bupati datang, gubernur datang, ya mereka ada tari sembah itu. Mana? Sembah itu nggak lebih daripada gerakan Jadi, badan. kesimpulannya nggak boleh kita ngambil gini nggak, Dis? Setiap yang disembah bukan Tuhan dan setiap Tuhan tidak patut disembah. Boleh nggak gitu? Nggak bisa begitu. Ah, tadi katanya beda. Begini loh, Daman. Poinnya begini loh, poinnya itu begini. Saya itu melihat kalian-kalian dari APII, tiap hari oke. kalian itu bilang, kenapa kamu menuhankan Yesus? Sementara kalian menuhankan Muhammad. Nah, kamu sudah mengakui Muhammad itu Robmu. Terus gimana kalau kayak begini, Dama? Artinya kan kalian nggak ngaca kalau begini caranya. Lu ngambil kesimpulan ketika saya bilang Nabi Muhammad Rob sebagai Nabi Muhammad Tuhan dari mana, Dis? Kata Rob itu Tuhan. Berarti setiap Rob Tuhan. Iyalah, gimana? Ya, oke. Ketika orang Arab nyebut Rabbul Balad, itu gimana? Apa Arti artinya? Rabbul Balad, apa namanya itu raja wilayah. Iya, Tuhan dari wilayah itu dia. Oh, Tuhan Tuhannya dari wilayah itu, guys. Ya, iya. Mantap. Oke, ketika disebut ini Rabbul Mal, pemilik harta. Iya. Nanti yang jadi Tuhannya apa? Saya Tuhan dari harta itu. Atau Tuhan dari harta itu sama ya. Oke. Tahu. Contoh nih. Tahu, Dis. Contoh, saya kasih contoh. Ini mouse ini, ya kan? Nah, saya adalah Tuhannya mouse ini. Saya pemiliknya. Saya tuannya dia. Saya pemilik dari mouse ini, Tuhannya. Oke. Ya kan? Kira-kira Mos itu ngakui nggak kalau kamu Tuhannya? Orang udah mati kok. Memang begitu pengertian Rob itu, gimana? Sama kayak Mos itu tidak mengakui kamu Tuhannya, sama seperti kami tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Tapi kan kamu mengakui Muhammad itu Robmu. Itu Muhammad kan Robmu. Ya, apa yang jadi masalah? Seperti saya bilang tadi. Masalahnya ada- kita ini masalahnya bahas-bahas terjemahan, Daman. Ngapain pakai terjemahan sih? Ya, ini yang saya bahas tadi bahasa Arab. Coba, Yang saya Tuhan bahas itu dari ada bahasa nggak? Arab. Ada nggak huruf TUHAN dalam bahasa Arab?
Nggak ada. Nggak ada. Itu terus ngapain Tapi punya diterjemahin? padanan. Ngapain diterjemahin? Ngapain diterjemahin, ini orang emang aneh. Lu gimana? Katanya saya jelasin keanehan antum. cuma Yes. terjemahan. Boleh nggak? Saya jelasin giliran keanehan antum. dikembalikan ke bahasa aslinya kamu nggak mau. Gimana? Udah. Dis, pikir dikit aja mikir. Gini Dis. Ya. God. Oke. Nggak usah pakai God, pakai bahasa aslinya. Pakai bahasa aslinya yuk. Gimana? Oke, Tidak mendasarkan kepala ini dia. ikut lu aja dah. Gua ikut lu aja dah. Gini Daman, gini. Gimana? Oke, ikut lah. Kamu setuju nggak? Pendekatan yang paling baik adalah pendekatan bahasa asli sebuah buku. Setuju nggak kamu? Benar. Kalau Benar. buku Ah, belajar, sekarang kita gini. wajibnya bahasa belajar tahu. Oke, Kalau begini. nggak tahu siratan mana. Oke, begini. Yesus itu adalah kurios. Oke? Nah, Muhammad adalah Rob kalian, betul? Betul. Nah, Bapa di dalam iman kami yang mengutus Yesus juga kurios. Ya udah. Nah, kalau pertanyaannya begini, ada berapa kurios? Ya 2. Iya. Nah, sekarang saya tanya, Muhammad adalah Rob, Allah adalah Rob, berarti ada berapa Rob? Ada 2 Rob. Iya sudah. Terus kenapa Iya, kalian udah. Gini loh, kenapa kalian Enggak, mempermasalahkan? sekarang. Enggak, Tiap gini, hari kalian padanannya, permasalahkan. Tuhan karestek Gini, sekarang 3, gini, Rob Dis. orang karestek Gini, 3, Rob ya. mau 2 aja Ya, kalian ya. gak ribet kok, gitu loh. Iya. Coba Tanya gimana? nih. Oke. Oke. Pak Prabowo kepala bukan? Kepala negara. Ya. Yang di atas lehermu kepala bukan? Ya. Ya, ada berapa kepala? Kepala dalam pengertian badan. Nggak usah satu. dijelasin. Kepala dalam Ada berapa pengertian kepala? negara. 1. Ada berapa kepala? Ada berapa kepala? 2. 2. Apa yang jadi masalah dari hal tersebut? Nggak ada yang jadi masalah bagi orang yang Ya udah, kenapa Rob itu jadi masalah? Karena kalian mempermasalahkan Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan. Lah, sedangkan kalian nggak masalahkan. Aduh, kalau Roh gimana? Maksud saya begini loh, Daman. Gini, apa tujuan saya membuat pengertian dalam diskusi ini? Gini loh, supaya kalian itu berhenti. Kalian itu bilang, kalian mempermasalahkan Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan, berarti 3 Tuhan. Lah kalian, Allah Rob, Muhammad Rob, berarti 2 Rob. Kok 2 Rob nggak masalah? 3 Rob masalah. Tadi Ini Pak gimana Prabowo kepala, namanya, Daman? Etis juga punya kepala. Ada berapa kepala? 2. Ada yang masalah nggak di situ? Enggak. Sebenarnya nggak jadi masalah. Kalau kamu paham, saya paham. Nggak jadi masalah. Sekarang begini, kenapa kamu mempermasalahkan? Gue nggak nanya balik. Gue cuma Bukan. puterin kata-kata lu aja. Lu Temen-temenmu nggak malu. orang Nggak, maksudnya gini. ini. Lu enggak malu ini. Lu enggak malu ini. Nggak malu ah? Nggak malu bagaimana? Enggak, lu ini enggak malu. Kayak tadi gini. Lu di antara Pak Prabowo lu bilang kepala dan yang di atas leher lu bilang kepala, itu lu nggak masalah. Ketika Nggak rob masalah, itu karena saya dipakaikan ke mengerti. Tuhan, ketika rob itu dipakaikan ke apa namanya itu ke Nabi Muhammad, itu lu jadi masalah. Ketika kurios jadi dipakaikan masalah begini, Daman. apa tuh sang bapak dan kurios dipakaikan kepada Yesus, itu lu nggak jadi masalah. Itu Udah jadi gimana? masalah, kalian yang bikin masalah. Gimana? Kenapa pikiran kita kalian itu bisa geser ke mengatakan- kiri sekali, bisa geser ke kanan sekali? Itu karena Gini Daman, gini. Kenapa kalian mempermasalahkan kalau Yesus itu kurios, Bapa itu kurios, Roh Kudus itu kurios? Kenapa kalian mempermasalahkan kalau orang nggak ada Kristen yang punya 3 masalah di kurios? situ. Nggak ada yang masalah. Teman-temanmu, si Juma dan kawan-kawan. Ketika kurios itu dipakai kepada Yesus, itu yang kita pertanyakan. Kurios dipakai kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, saya nggak akan pertanyakan. Lu Rob Tapi kalau dipakai kepada kurios- Muhammad, kamu nggak permasalahkan. Gini, pengertian. Gini, Dis. Ketika kurios yang dipakai kepada Yesus diartikan sebagai Tuhan, sampai kuriosnya nggak masalah. Tuannya juga nggak masalah. Tapi ketika kurios dipakai kepada Yesus diartikan Tuhan, itu masalah. Karena apa? Mengkhianati kaedah bahasa. Baik. Pertama, kenapa? Saya tanggapi. Karena enggak, dikit-dikit belum selesai argumen, siap tuh Edis lanjut. Oke, belum selesainya gini Edis. Apa namanya tuh? Konsekuensi Yesus pertama, dia tidak mengaku Tuhan. Itu satu. Seandainya dia mengaku Tuhan, oke, fine, itu kurios bisa diartikan Tuhan. Oke, itu satu. Oke, ibaratnya seperti Edis. Ya, ternyata Edis adalah siluman lembu yang nampak di depan mata saya. Edis bukan lembu, karena dia menjelma jadi antum.
Oke, antum nggak pernah bilang lembu. Bagaimana saya bisa memberikan kesaksian kata Tuhan ataupun kata Tuhan kepada Edis? Sama seperti kata kurios tadi, yang ketika dipakai kurios kepada Yesus yang tidak mengaku Tuhan, dikatakan kata Tuhan, sedangkan dia tidak pernah mengakui itu. Sudah, itu kenapa? Sistem katanya. Aku nggak nanya kenapa Yesus Tuhan. Ini ya, ingat ya, aku nggak nanya kenapa Yesus itu Tuhan. Secara ilmu bahasa, kenapa kurios pada Yesus yang disematkan bisa diartikan Tuhan, sedangkan dia tidak mengaku Tuhan? Baik, kenapa? Saya jawab. Oke, bagus. Ini pertanyaan yang bagus, Daman ya. Kita pakai waktu dulu. Ya, jadi begini, Daman. Pertama-tama, kamu sudah sepakat ya bahwa kata kurios ini sepadan dengan kata rob bahasa Arabnya ya? Oke, baik. Kamu mempermasalahkan Yesus sebagai kurios, sementara kamu nggak mempermasalahkan Muhammad sebagai rob. Padahal dua kata itu dua kata yang sama. Tapi kamu mempermasalahkan terjemahannya. Kenapa? Izin 5 menit kita ya. Enggak, saya nggak potong nih. Izin Kenapa 5 menit. Ini saya jelasin 5 menit ya. Kita interaktif aja, nggak apa-apa. Motong dikit-dikit nggak apa-apa. Gini dong, maksud saya gini loh. Oke. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada pengertian yang sebenarnya, kan nggak jadi masalah Muhammad itu rob. Cuman kan umat kan udah kepalang benga. Ketika kamu mengatakan Muhammad itu rob, berapa banyak muslim yang menghujat kamu, termasuk orang APII yang mengadili kamu macam maling ayam. Ya kan? Karena kamu mengakui Muhammad itu rob. Padahal saya mengerti maksud kamu. Karena walaupun kamu mengatakan Muhammad itu rob, bukan berarti Muhammad itu Allah. Saya ngerti maksud kamu, Daman. Karena kata rob itu jabatan. Apa saja bisa menjadi rob, tergantung bagaimana kamu memperlakukan dia. Iblis saja bisa jadi rob kok. Kalau kamu mengikuti taat, patuh, takluk, tunduk mengikuti iblis, iblis kan menjadi robmu. Rabi-rabi juga bisa menjadi rob. Ulama-ulama bisa juga jadi rob ketika kamu perlakukan dia sedemikian rupa sehingga kamu takluk, patuh, tunduk kepadanya. Kamu suruh lompat jurang, iya siap lompat jurang. Itu kamu sudah menjadikan dia sebagai robmu. Nah, pertanyaan saya, kira-kira itu Tuhan bukan? Tuhan dalam merobkan iblis, kira-kira Tuhan bukan? Iya, kamu jadikan dia robmu, berarti dia Tuhan bagimu. Gimana? Kenapa kamu bisa katakan iya? Karena ini adalah Daman. Paham gini? Si paling Edis adalah Edis sendiri. Si paling Daman adalah si Daman sendiri. Ketika kamu bilang, itu berarti robmu. Kenapa Edis tahu? Sedangkan kamu bukan Daman. Kenapa kamu tahu? Saya nggak ngerti dia ngomong apa, teman-teman. Gimana cara? Saya sakit kepala saya ngomong. Ketika Daman adalah si paling Daman. Ketika ini ngomong apa di luar ini? Ketika saya stigma nih. Si Edis pasti orangnya itu lupa sikat gigi. Dari mana saya tahu? Saya bukan Edis. Sama tadi Anda menstigma Muslim, sedangkan Anda bukan Muslim. Dari mana stigma itu bisa muncul? Karena saya baca Al-Quran. Kan gak nyambung kita mana. Tapi ada satu gini loh, Daman. Ada satu hal dan ini memang saya sebenarnya pengen tuh begini. Sebenarnya kata kurios itu sebenarnya saya pengen itu diterjemahkan Tuhan saja. Oh, iya. Di Bible. Iya, kepada Bapa di surga. Teman-teman ya. Dengar. Ini catat ya. Ini catat. Tapi jangan dipotong gini. Ya, okay. Sebenarnya kata kurios ini. Enggak. Gua kasih kesempatan. Ya. Nah, berarti gini. Gua pegang lebih baik diartikan Tuhan. Oke? Ya, gini, dengarkan. Lanjut. Karena masyarakat ini kan udah kadung memahami sesuatu yang salah. Ya kan? Nah, makanya begini, kalau kata kurios ini diterjemahkan sebagai Tuhan, maka Bapa di surga itu Tuhan juga. Roh Kudus Tuhan, Bapa di surga Tuhan, Yesus Tuhan. Itu nggak bikin bingung. Nah, di dalam Al-Quran masalahnya juga sama. Beda-beda diterjemahin. Rob itu di kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang Tuhan. Ini masalah penerjemah gitu loh. Penerjemah ini yang membuat kacau balau. Ini masalah stigma akal, Dis. Bukan. Nggak ada masalah. Yang membuat kacau balau itu penerjemah.
Enggak, stigma akal. No, masalahnya sekarang begini. Ketika Gini, Rob dia dalam Al-Quran, kadang-kadang Ini Tuhan, yang gua kadang-kadang jelasin Tuhan ke yang benar yang Edis. mana? Ilmu kelas 2 SMP loh, Edis. Edis tahu polisemi kan? Itu kelas 2 SMP lo diajarin guru. Jangan mengabaikan ilmumu di kelas 2 SMP tentang mekanisme bahasa Indonesia saja. Masalahnya Kenapa kamu di dalam tidak bahasa gini, aslinya gini. sama, diterjemahannya beda. Oke. Ketika kepala negara, kira-kira dalam bahasa Inggris artinya apa? Kepala negara, maksudnya Leader gimana? of- Presiden atau gimana? Iya, pokoknya ini pemahaman umum saja. Kepala negara itu diartikan dengan apa? Kalau bahasa Inggris, Kepala Leader negara. of apa? Leader of country misalnya. Oke. Sekarang kepala saya pusing. Diartikan dengan apa? Dalam bahasa Inggris. Headache. Oke. Kamu kenapa nggak kritisi orang Inggris ini dengan satu kata kepala beda-beda makna? Kenapa kamu kritisi? Kamu bahasa jadi Arab sekarang? bahas masalah terjemahan. Kenapa? Kalau bahasa Arab kritis ini. Rob diartikan beda-beda. Orang Inggris ngertiin arti kepala beda-beda? Enggak. Iya. Enggak masalah. Oke. Itu kenapa, Dis? Kenapa bahasa Baik. Arab masalah? Baik. Kenapa bahasa Inggris tidak masalah? Kenapa, Dis? Baik. Silakan. Jadi yang jadi masalah kan di terjemahan kan? Kok jadi... Oh, menurut kamu ketika kepala negara diartiin leader of country masalah? Enggak. Jadi kenapa ketika diartikan bahasa Arab dengan Rob dengan pemahaman yang benar dalam bahasa Indonesia, kenapa masalah? Enggak masalah juga sebenarnya. Enggak masalah juga. Yang jadi masalah di bahasa aslinya ya sama. Gini. Kata Rob, gini, Zaman. Kata Rob, Rob diterjemahkan Tuhan, diterjemahkan Tuhan. Oke. Bahasa Salah aslinya itu. berubah Nggak, nggak? gini, salah itu. Salah. Enggak, bahasa aslinya berubah nggak? Ya, enggak, bahasa aslinya enggak tetap Rob. Enggak Ya berubah. udah, sekarang kembali aja ke bahasa Terjemahannya aslinya. ya. Berarti masalah ya. Enggak gini, Rob Tuhan. Rob Tuhan, masalah ya. Iya, ngapa penerjemah kok ganti-ganti? Kepala negara diartikan kata kepala itu leader of country. Ya, Terus? ataupun kepala saya pusing diartikan dengan headache. Kan udah beda, kepalamu pusing. Tadi kan kepala negara, gimana? Enggak, berarti kata-kata kepala itu saat beda nggak jadi masalah. Dalam bahasa Inggris nggak jadi masalah. Enggak jadi masalah, karena memang yang kamu terjemahin dalam lain. bahasa Arab masalah. Yang kamu terjemahin lain. Yang satu kepala negara, yang satu kepala pusing. Gimana? lucu Nis, mantap Nis. Wah, keren. Oke, tapi intinya begini, Zaman, Idul gini. Fitri yang membahagiakan Nis. Mantap. Kita kembali ke bahasa asli ya. Kita kembali ke bahasa asli. Jadi coba semakin profesional orang, semakin dia kembali ke barang aslinya. Betul nggak? Oke. Nah, sekarang begini. Muhammad Robnya umat Muslim. Allah Robnya umat Muslim. Oh, oke. Berarti umat Muslim memiliki dua Rob, yaitu Allah dan Muhammad. Betul? Ya. Nah, sekarang Yesus kuriosnya orang Kristen. Yo. Bapak kuriosnya orang Kristen. Yo. Kemudian Roh Kudus juga kuriosnya orang Kristen. Siap. Ada berapa kuriosmu? Dijawab 3. Oke. Yang jadi masalah begini, kenapa kamu mempermasalahkan kuriosnya orang Kristen? Kurios itu bahasa Arabnya Rob. Masalahnya diartikan Sebentar, gini. Itu saja. Gini, kenapa kuriosnya orang Kristen itu 3, kamu jadi bikin itu masalah, sementara Robmu 2, kamu nggak mempermasalahkan itu, Kurios kenapa? nggak jadi masalah, Edis. Kurios mau ditempatin ke Bapa, ke Yesus, ke apa namanya itu, ke Roh Kudus nggak masalah. Tapi kepada Yesus yang tidak mengaku Tuhan disebutkan kata Tuhan terhadap kuriosnya, itu jadi masalah. Yesus Karena tidak mengaku melanggar Tuhan. kode etik bahasa, Edis. Yesus tidak mengaku Tuhan. Iya, kalau seandainya Yesus mengaku Tuhan, wajar kurios Yesus itu mengaku kurios penempatannya terhadap Tuhan. Oke, Yesus mengaku kurios nggak? Iya, kurios. Ya udah. Ini sisi bahasa, Dis. Aku nggak nanya Yesus Tuhan, ya udah lu menuhanin silahkan. Salah nggak kalau kurios Gua diterjemahkan nanya Tuhan? sistemasi kata yang membedakan di antara polisemi. Kenapa saat polisemi Yesus, ya, yang tidak mengaku Tuhan itu bisa diartikan kata Tuhan. Di situ aja masalahnya, Edis. Kuriosnya Oke. nggak masalah. Oke. Kalau begitu, Rob itu ketika diterjemahkan Tuhan salah nggak?
Enggak salah. Oke, ketika diterjemahkan Tuhan salah nggak? Enggak salah. Nggak salah, karena memang kedua kata itu artinya Rob-Rob juga, betul? Pertanyaan saya kenapa? Ke Yesus ini kenapa? Ya tanya sama penerjemahnya lah gimana? Iya. Bukan saya yang nerjemahin kok, gimana? Oke. Mohon maaf perkataan saya, semua yang nonton Edi, semua umat Kristen, mohon maaf perkataan saya, mohon maaf. Andaikan dulu menerjemahkan kata Yesus itu sebagai tokek misalnya, Anda percaya nggak kata-kata itu? Andaikan dulu itu udah beda jauh. Udah beda jauh. Itu udah beda jauh. Kenapa ketika diartikan kata Tuhan tidak ada pertanyaan di dalam itu? Baik, ya gini. Kalau misalnya kita buka ya Daman ya. Ini biar kita bagi bawasan nih. Di dalam terjemahan lama TL ya. Misalnya Yohanes 13:13. Di situ kata-katanya begini, kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan tuan. Nah, tuan apa Tuhan? Tuan. Tuan. Lalu di terjemahan baru ganti, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Coba. Ini orang awam kalau baca, dengar biasa selesai. Dengar biasa selesai. Nih. Gini, Dis. Persilahkan nanti ya. Saya dengar mau 20 jam, nanti persilahkan. Oke, gini. Masalahnya begini, Daman. Selidik punya selidik, telusur punya telusur. Di masyarakat, memang Tuhan dengan Tuhan itu beda di masyarakat. Itu loh. Ya kan? Tapi di dalam pengertian kalau kita selidiki bahasa kata asal usul kata Tuhan ini, Tuhan dan Tuhan itu sama sebenarnya. Itu sama kayak tahu sama tahu. Sama itu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Sama itu gimana? Sama. Nah, sekarang begini. Makasih Bang. Gini, sekarang begini Daman. Coba apa bedanya Tuhan semesta alam dengan Tuhan semesta alam? Coba. Gini aja. Biar kamu memberi pengertian dengan gampang. Rabbul alamin ya, itu arti sebenarnya itu Tuhan semesta alam apa Tuhan semesta alam, dan apa bedanya? Apa beda keduanya? Coba. Tuhan semesta alam itu dipakaikan oleh Allah. Enggak, artinya apa Tuhan semesta alam? Pemilik sekalian alam. Oke, kalau Tuhan semesta alam artinya tidak bisa disematkan kata Tuhan semesta alam. Karena Tuhan itu satu. Tidak bisa karena menyalahi konsekuensi kata. Sekarang gini, Dis. Sebenarnya sama itu Daman. Ini giliran saya. Saya kan jelasin nih. Silakan. Oke, kita pegang pertanyaan Dis. Apa bedanya Tuhan semesta alam dengan Tuhan semesta alam? Kan gitu. Oke, saya jawab. Andaikan Tuhannya 7, ya, perbedaannya tidak ada, maka boleh. Tapi karena Tuhannya 1, yang wajib menyemat semesta alam hanya 1, yaitu kata Tuhan doang. Maka kata Tuhan ingin kamu sematkan kepada semesta alam, maka batallah kata-katanya di dalam stigma akal. Kenapa? Karena Tuhan itu 1. Enggak, esensi Tuhan, pengertian Tuhan semesta alam itu apa? Tuhan semesta alam pemilik sekalian alam, kita sekalian alam. Oke. Kalau Tuhan dari semesta alam tidak bisa diunjukkan kata-kata karena Tuhan 1. Kan nggak nyambung. Tuhan semesta alam itu artinya pemilik. Misalnya begini. Misalnya begini. Tuan rumah itu artinya apa? Gini. Oke, Dis. Oke, saya terima. Sekarang gini. Menurut Edis, Tuhan semesta alam itu gimana? Sekarang menurut Edis nih, pemilik semesta alam udah nggak diterima nih. Menurut Edis yang gimana? Yang empunya alam semesta, maksudnya Tuhan semesta alam itu pencipta nih. Pemilik semesta alam. Berarti apa yang ada di alam pemiliknya. Iya. Oke. Sama kayak tuan rumah. Tuan rumah itu artinya yang punya kuasa di rumah itu, pemilik dari rumah itu. Tuan tanah. Sama itu sebenarnya. Cuma sehubungan dengan masyarakat yang sudah membedakan kata Tuhan dengan Tuan, akhirnya jadi buntu diskusi kita itu masalahnya. Saya terima. Saya terima. Tuhan semesta alam berarti pemilik semesta alam ini, benar? Ya. Kenapa Nabi Muhammad tidak memiliki orang Hindu? Kenapa Nabi Muhammad tidak memiliki orang Buddha? Kenapa? Karena memang Muhammad bukan tuannya atau Tuhannya orang Hindu. Berarti bukan semesta alam. Siapa bilang Muhammad Tuhan semesta alam?
Memang, makanya saya bilang Saya tidak kata-kata pernah Tuhan bilang semesta Muhammad alam itu Tuhan kata-kata semesta alam. kalimat yang tidak match. Ini makanya saya bilang kalian ini salah Kata-kata Tuhan sangka semesta dari awal alam, saya. andaikan kamu ingin sematkan kepada Rasulullah, enggak bisa. Daman, Karena banyak dari saya semesta katakan dengan alam tegas. yang tidak percaya dia. Saya katakan dengan tegas, Muhammad bukan Tuhan semesta alam. Oke, Muhammad berarti aman. bukan Tuhan semesta alam, tapi Muhammad terima. Tuhan atau Tuhannya umat Islam. Tuhan atau Tuhan nggak bisa. Iya. Tuhan doang bisa. Tuhan nggak bisa. Nah makanya saya bilang, nah ini oke, saya punya gambar bagus Ah. nih. Tuhan bisa, Oke. Tuhan nggak bisa. Oke, baik, saya punya gambar bagus nih kalau kayak begini caranya. Ini sudah capek ini saya nih. Coba Daman, yang mana yang tuannya orang Islam? Allah. Muhammad bukan Tuhan. Tuhan apa Tuhan? Tuhan apa Nah, Tuhan? kan, dengerin. Enggak, jangan salah dengar, jangan salah dengar. Coba baca ini apa? Baca ini apa? Tuannya. Oke, yang mana yang tuannya orang Islam? Nabi Muhammad. Oke, Muhammad tuannya ya. Oke, sekarang. Oke. Sekarang gini. Ah. Sekarang gini. Eh. Kata Eh. tuan di dalam bahasa Arab itu adalah Rob, betul nggak? Betul. Oke, berarti Muhammad adalah Robnya umat Muslim, betul? You. Allah juga Robnya umat Muslim, betul? Betul. Ah, berarti Allah Tuhan juga nggak? Tuhan? Enggak lah, Tuhan. Loh, katakan Rob juga. Gimana sih? Gimana? Sama seperti tadi. Ini Muhammad, kamu bisa dengar dulu. artikan Muhammad, organ dengar dulu. tubuh. Nah, Daman, dengar dulu. Kepala bisa Daman, kamu dengar artikan dulu. pemimpin. Daman, dengar Edis, dulu. ini kita Aduh, bicara Daman ini secara loh. filsafat. Sebentar, ini dikit aja. Ini sedikit. Pemikiran kamu itu tidak bisa sifatnya Aduh. general. Daman, sedikit. Gini. Di dalam Edis bahasa sedang aslinya, memaksakan. aduh, Daman, Bisa sebentar nggak dulu. berpikir Sebentar general? dulu. Gini. Di Bisa dalam nggak kita bahasa berpikir aslinya, general. Gini, Oke, Dis. please, sebentar Daman, gini. Di dalam bahasa aslinya, Muhammad itu Rob. Hmm. Allah juga Rob. Kenapa di dalam terjemahannya kok harus kok beda? Bukankah Rob itu Tuhan? Kalau begitu Allah juga Tuhan, sama-sama terjemahan kok. Kenapa Sedangkan kepala bahasa aslinya daerah? sama. Masa Kepala terjemahannya daerah beda gimana? dan kepala edis bisa beda makna. Saya tanya Gimana? lagi pada saya Oke, terima. buatkan Saya contoh terima. spesifik. Oke, saya terima. Kenapa pengertian kepala daerah dengan kepala edis pusing? Kenapa beda arti kepala itu? Kenapa, Dis? Karena itu kalimatnya beda. Kalimatnya beda. Kata kepala daerah, kepala ini kenapa jadi beda arti, Dis? Sudah. Karena kalimatnya beda. Kalimatnya beda. Harusnya kalau kamu mau buat kepala yang sepadan gini. Dengar Kepala daerah. dulu. Kepala daerah, dasar katanya tetap Kalau kamu membuat kalimat seperti itu nggak tepat. Oke. Yang Gini. kedua, kepala edis pusing juga ke Oke, saya dengerin dulu kamu. Kepala. Kenapa artinya jadi beda, Edis? Sudah, bisa saya jawab sekarang? Ya, baik. Karena kalimatnya beda. Kalau kamu mau mempadankan yang sama harusnya begini. Kepalanya Daman sama kepalanya Edis. Itu baru kalimat yang sepadan. Iya, masa kamu membuat kalimat yang nggak sepadan? Sekarang saya tanya. Muhammad, Bagi yang dengar. bahagia bersama Edis. Dengar. Muhammad Robnya umat Islam. Betul. Artinya Muhammad tuannya orang Islam. Betul. Ya. Nah, Allah Robnya umat Islam. Artinya Ya. Allah tuannya orang Islam. Itu kalimat yang sama. Oke. Iya, jadi Allah itu Tuhan kalian juga. Gimana? Iya.